PT Mora Telematika Indonesia Tbk adalah perusahaan telekomunikasi yang dibangun pada tahun 2000 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 8 Agustus 2022. Kantor pusat PT Mora terletak di Jalan Panataran nomor 9 Jakarta Pusat, Indonesia, dengan CAO atau tokoh utama adalah Galumbang Menak. Mora fokus pada penyediaan infrastruktur dan layanan internet, termasuk jaringan kabel serat optik dan solusi konektivitas untuk perusahaan serta pemerintah di Indonesia. Contohnya seperti ranah jaringan tetap tertutup atau closed fixed network, titik akses jaringan atau network access point, penyedia jasa internet atau internet service provider, jaringan tetap lokal atau local fixed network, dan operasi pusat data nasional. Inovasi dan pertumbuhan Mora terus berinovasi dalam layanan dan center dan smart city, berkomitmen untuk mendukung transformasi digital di Indonesia. Pada tahun 2023 sendiri, perusahaan mencatatkan total jaringan serat optik mencapai 54.330 km dan terus memperluas jangkauan layanannya. Laporan keuangan perusahaan Mora berdasarkan data laporan keuangan di atas dinyatakan bahwa aset yang dimiliki perusahaan saat ini mengalami peningkatan, yaitu diestimasikan pada tahun 2022 sebesar 14,92 triliun dan hutang perusahaan pada tahun 2022 sebesar 8,68 triliun. Modal pada tahun 2022 sebesar 6,24 triliun. Langsung saja, yang pertama kita membutuhkan data yang valid atau data yang utama, diantaranya yaitu ada DPS atau dividen per share, selanjutnya ada nilai EPS atau earning per share, dan nilai price. Bisa mencari lewat aplikasi RTI atau bisa mencari lewat lembar saham. Dan untuk menentukan hasil nilai PR atau price earning ratio, kita bisa membagi price dengan nilai EPS. Pada slide selanjutnya, kita mencari nilai DPR atau dividend per out ratio dengan membagi nilai DPS atau dividend per share dengan EPS atau earning per share, lalu didapatkan nilai DPR. Future Value EPS untuk 5 tahun ke depan dari 2024 sampai dengan 2028. Pada tahun 2024 menghasilkan PV EPS sebesar 27,50. Pada tahun 2025 menghasilkan PV EPS 31,63. Pada tahun 2026 menghasilkan PV EPS sebesar 36,37. Pada tahun 2027 menghasilkan PV EPS sebesar 41,83 dan pada tahun 2028 menghasilkan PV EPS sebesar 48,10. Akumulasi dividen saham Mora. Kita masukkan perhitungan pada step sebelumnya, lalu pada bagian DPR juga masukkan perhitungan step sebelumnya dan kalikan PV EPS dan DPR dan dijumlah menghasilkan PV dividen dan dijumlah menjadi total dividen yaitu sebesar 830,73. Future Value PT Mora FP/EPSN 48,10, Fair Low 17,77, FP/EPSN X Fair Low 854,74. Dan untuk Future Value Total PT Mora FP/EPSN 854,74, Dividen N 830,73, FP/EPSN ditambah dividen low 1685,47. Selanjutnya, ada slide ke-7. Di sini dapat dilihat bahwa hasil timbal balik atau diskonto apabila melakukan penjualan saham di suatu perusahaan. Untuk perhitungannya dapat dilakukan dengan menambahkan risk-free rate dan risk premium yang nantinya menghasilkan nilai R. Berdasarkan data yang diperlukan,
guna melakukan evaluasi saham menggunakan metode discounted cash flow, tingkat eksperium yang berlaku di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 3,58%. Kemudian, yang obligasi pemerintah dengan tenor 5 tahun sebesar 7,047%. Slide ke-8, kita menghitung present value atau harga wajar yang akan dibandingkan dengan harga saham di tahun 2024. Ini akan menentukan perusahaan tersebut termasuk overvalued atau undervalued. Berdasarkan hasil perhitungan valuasi saham menggunakan metode discounted cash flow, pada perusahaan Mora berdasarkan laporan keuangan terakhir pada tahun 2023, perusahaan Mora memiliki harga wajar saham beredar sebesar Rp1.015,34, sedangkan harga pasar perusahaan Mora di pasar per tanggal 22 November 2024 sebesar Rp364. Jadi, saham Mora saat ini bisa digolongkan saham yang undervalued karena grafiknya berada di bawah nilai intrinsik. Berikutnya slide ke-9 yaitu menganalisis MOS atau margin of safety. Nilai MOS dihasilkan dari perhitungan intrinsic value yaitu sebesar Rp1.015,34 dikurangi price sebesar Rp364 dibagi nilai intrinsic value sebesar Rp1.015,34 kemudian dikali 100%. Nah, untuk nominal price bisa dilihat di web IDX. Berdasarkan perhitungan MOS antara harga saham terhadap harga wajar perusahaan Mora Telematika Indonesia saat ini sebesar 62%. Berikutnya slide ke-10. Berdasarkan hasil perhitungan margin of safety, dapat disimpulkan bahwa saham dari ketiga perusahaan saat ini berada dalam kondisi undervalued. Keputusan investasi yang dapat diambil terhadap valuasi saham Multipolar Technology atau MLPT dan Media Nusantara Citra atau MNCN adalah tidak layak diinvestasikan. Hal ini dikarenakan harga pasar saham perusahaan memiliki nilai margin of safety di bawah 30%, sedangkan perusahaan Mora Telematika Indonesia itu layak diinvestasikan karena harga pasar saham perusahaan memiliki nilai margin of safety lebih dari 30%.